pagi ini kita telah membaca firman Tuhan yang mengisahkan tentang keturunan Roh Kudus. Sebelumnya kita telah menyaksikan kejadian kematian Yesus sampai pada kebangkitan, sampai pada kenaikan dan keturunan Roh Kudus. Di dalam kehidupan setiap kita, pasti kita pernah mengalami hal-hal yang namanya difitnah, dihina, dan direndahkan. Sangat tidak pantas kalau kita mengatakan bahwa saya tidak pernah direndahkan, saya tidak pernah dihina. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, Yesus sudah dulu dihina dan direndahkan. Menyuarakan kebenaran Allah dengan berani dan tegas tanpa rasa takut terhadap apapun resiko hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengalami dan atau menjadi bagian dari sebuah peristiwa. Sesuai dengan tema mingguan kita saat ini, yaitu beriman dan berani bersaksi. Beriman dan berani bersaksi adalah wujud dari tindakan kesaksian oleh para rasul yang bersama dengan Yesus sebelum dan sesudah peristiwa Pentakosta. Merekalah saksi dari peristiwa yang besar yang Allah kerjakan bagi manusia melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus dan para rasul adalah saksi hidup yang berani membuktikan iman mereka di depan orang banyak yang datang di Yerusalem dan mendengar khotbah Petrus pada saat itu. Tanpa tanggung-tanggung, Petrus berkhotbah dengan suara yang nyaring dan lantang bahwa apa yang telah dijanjikan Allah melalui Yesus dan oleh Roh Kudus telah tergenapi dan mereka adalah saksi dari semua itu. Ketika kita beriman dan berani bersaksi, maka apabila seorang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka ia akan senantiasa memberikan keberanian itu untuk tetap bersaksi. Apapun resiko yang tetap kita beritakan tentang kebenaran. Dan karena Roh Kuduslah yang mampu memimpin seorang untuk melakukan tindakan-tindakan iman yang mendorong orang lain untuk ikut memuliakan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kematiannya, ia ditinggikan melalui peristiwa kenaikan ke sorga untuk menerima Roh Kudus. Setelah kebangkitan Yesus dan ia naik ke sorga, maka Yesus pun menerima Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang dimuliakan. Dan Yesus pun senantiasa mendoakan kita sebagai anak-anaknya. Walaupun banyak sekali dosa, kesalahan yang kita buat, tetapi Yesus selalu mengasihi kita. Dan bahwa semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah akan tetap diselamatkan. Walaupun kita tidak melihat namun percaya, maka kita akan diselamatkan. Dan melalui Dia dan Roh Kudus, semua orang yang percaya kepadanya akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan ketika Yesus disalibkan, maka di sanalah ia dimuliakan oleh Bapa di sorga. Peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika Yesus dihina, dicaci dan dimaki, bahkan diludah, ia tetap setia untuk menghadapi segala tantangan-tantangan penyiksaan yang ia alami. Bapak, Ibu, dan saya, kita pun diajarkan untuk selalu mengampuni sesama kita yang telah menghina, bahkan merendahkan dan mencela kehidupan kita. Jangan takut ketika kita akan memberitakan kebenaran. Jangan takut ketika kita dihina, kita direndahkan. Bahkan kita digosipkan dengan berbagai hal yang memang kenyataannya tidak seperti itu. Tetap mengampuni sesama kita, karena Yesus lebih dulu telah mengampuni kita sebagai anak-anaknya.
Karena Yesuslah sebagai teladan yang sudah memberikan teladan yang baik kepada kita selaku orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu mengampuni. Setelah pencurahan Roh Kudus, maka kita sebagai anak-anak Allah diberikan kesempatan untuk bersaksi dan menjadi saksi yang baik dan setia dalam setiap pelayanan kita. Roh Kudus menolong dan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Percaya untuk bersaksi demi terwujudnya kerajaan Allah di bumi. Roh Kudus juga memampukan kita sebagai orang percaya untuk memahami tanggung jawab masing-masing kita sesuai dengan porsi keterpanggilan kita sebagai pelayan-pelayan Allah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman, dan biarlah firman ini tetap menjadi pegangan bagi kita semua untuk tetap bersaksi dalam iman kita di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.